Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abdul Hakim di tutorial Google Classroom part ketiga ya. Nah, di part ketiga ini saya sudah mengganti langsung saja secara real time seperti apa sih kenyataannya dalam ruang kelas di Google ini ya. Maka dari itu saya mengganti Google Classroom yang saya gunakan secara aktual yang memang sudah terjadi gitu. Jadi Bapak Ibu guru sekalian bisa mengeceklah sambil melihat-lihat. Nanti jika ada pertanyaan, kok classroom saya tidak sama ya dengan classroom Pak Hakim gitu loh. Nanti silahkan nanti bisa ditanyakan. Yang penting yang pertama dari tutorial pertama ya kita membuat kelas, lalu tutorial kedua kita membuat tugas. Nah, maka tutorial ketiga ini kita adalah mengecek nilai atau menilai, mengecek tugas-tugas siswa, yang mereview tugas-tugas siswa. Lalu siswa manakah yang sudah mengirimkan tugas, yang sudah tune in atau yang hanya assign aja gitu loh. Hanya cuma melihat saja tapi tidak mengerjakan tugasnya. Jadi kita akan lebih fokus kepada hal itu ya. Nah, di sini jangan heran biasanya kalau saya itu selalu membuat kelas seperti ini, kelas 01. Biasanya saya ini di sini membuat materinya di sini ya. Di kelas ini saya membuat materinya biasanya ya. Nah, seperti ini. Biasanya di sini saya membuat kelas di sini, lalu setelah di sini nanti bisa saya kopikan ke kelas yang lain. Ya, biasanya saya seperti itu. Nanti bagaimana kenyamanan Bapak Ibu sekalian saja, enaknya seperti apa ya. Kita kembali ke kelas, oke. Setelah kita membuat kelas lalu mengundang siswa, nah nanti perhatikan saya sudah punya 32 student gitu ya. Marilah kita tes siswa yang memang sudah bergabung gitu ya, yang sudah masuk ke kelas seperti apa, seperti ini ya. Ini namanya saya biasanya kalau saya agar rapi, agar tahu nih kelas tahun berapa masuknya, tahun 2020 kelas 12 AP 1 gitu. Nanti juga bagaimana cara kita mengajak student, kita buka aja langsung ya. Kita contohkannya AP1 ya. Misalkan kita klik AP1, nah seperti ini ya. Ini adalah yang saya bilang tadi tempatnya kita memberikan tugas, memberikan kabar nanti di sini seperti contohnya ini ya. Congratulations, you've joined this class now. We will begin to study here. Keep in touch with the teacher to get news information dari Mr. Hakim. Nanti saya perintahkan teman-teman yang lain agar tune in ya. One more ya, saya tambahkan put your comment below and say your full name and nickname. Biasanya saya seperti itu. Jadi di sini ada 30 komen siswa. Nah, diperhatikan di sini mereka tuh sudah pada komentar ya. Banyak di sini sesuai dengan perintahnya. Nah, ini adalah kolom di mana kita tempat diskusi ya. Kalaupun nanti kita mau diskusi lagi, tinggal klik saja di sini ya. Nanti diskusinya juga tuh kita bisa dijadwalkan, misal untuk besok pagi. Hi brothers, misalkan ya. Kok hey ya kalau English? Hi brothers. Kita juga bisa ini loh, kita bisa schedulekan lihat ya. Kita bisa schedulekan. Oh mohon maaf nanti kalau misalkan ini ternyata bahasa Inggris. Tadi kita pertama contohnya gitu bahasa Indonesia karena saya memaksakan jadi itu harus bahasa Inggris ya seperti ini ya. Oke, ini misalkan kita schedulekan untuk besok ya, tanggal 20 jam 8 misalkan kita ketik jam 8 ya, kita ketik, kita schedulekan. Nanti komen yang barusan kita buat ya, itu akan muncul pada jam 8 seperti itu. Dan besok hari, jadi jangan khawatir. Jadi kita mau besok saya ada rapat nih, besok saya akan ada pertemuan nih, bagaimana cara untuk mereka nya? Gampang, seperti itu aja kita jadwalkan seolah-olah kita komen pada real time. Nah, kita langsung maju ke classwork. Di sini perhatikan kita masuk ke classwork ya. Oke, nah di sini. Nah, ini perhatikan saya sudah ada dua tugas ya. Pekan kemarin saya sudah memberikan 2 tugas kepada siswa ya. Di sini ada introduction, yang kedua adalah practicing introducing yourself. Oke. Bagaimana cara kita mengeceknya? Cukup kita klik saja di sini. Nah,
Yang kemarin saya sudah buatkan adalah introduce yourself. Nah, ini seperti ini yang saya bilang, jangan pernah membuat ini ya. Kita akan buat assignment, tetapi kita belum memiliki bahan-bahannya gitu loh. Maka dari itu, sebelum kita membuat assignment, diharapkan kita tuh harus punya bahan-bahan terlebih dahulu agar enak gitu loh, agar nyaman ketika kita buka Google Classroom di laptop atau komputer kita ya. Nah, ini introducing di sini ya. Nah, di sini yang kemarin introduce yourself ya. Saya menggunakan Google Doc untuk materinya, dan untuk bagaimana cara mereka mengumpulkannya, tugasnya saya menggunakan ini ya. Coba kita cek saja dokumen yang saya buat ini ya. Nah, di sini kita buka, nanti dia otomatis ke Google Drive Bapak Ibu sekalian ya. Contoh misalkan di sini ya, ini tata cara, ini materi sajalah, nanti anak-anak hanya cuma bisa melihat ini. Dari awal saya mengetik sampai sekarang udah 200 lebih siswa yang membuka ini, tetapi tidak berubah ya. Tidak berubah kata-katanya apapun, karena memang ini tipenya adalah hanya untuk dilihat. Yang tadi yang di awal di part kedua kita bahas, ini hanya untuk dilihat siswa. Jadi mereka hanya bisa melihat tanpa bisa mengutak-atik isinya, seperti itu ya. Nah, karena itu perintahnya saya bilang adalah mereka hanya untuk menulis di bukunya, maka mereka hanya cukup melihat dan menulis. Nah, selanjutnya kita cek juga tugas siswa. Di sini ada, perhatikan ada 16 tune in, ada 16 assign. Nanti disesuaikan saja di Google Classroom-nya masing-masing. Mungkin kata-katanya berbeda, tetapi ingat penempatannya pasti seperti ini. Ini tune in itu maksudnya mereka sudah memasukkannya, sudah mengumpulkannya ya. Assign itu hanya baru apa ya? Ya kita lihatlah, hanya baru nongol istilahnya kalau bahasa ini. Oke. Di sini kalau kita buka, nanti dia akan otomatis. Nanti siswa itu seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ya, di sini adalah tugasnya. Nah, bagaimana sih kita ngecek tugas anak-anak? Nah, itu kan pertanyaannya, bagaimana cara kita mengecek tugas anak-anak? Siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum mengumpulkan, kan seperti itu ya. Nah, lihat, perhatikan di sini ada Class Drive Folder. Ya. Class Drive Folder. Kita bisa klik. Nanti dia akan lari ke Google Drive. Di Google Drive, perhatikan, saya kembali lagi ya ke classwork-nya. Nah, di sini classwork bahasa Inggrisnya nanti kalau kita modenya bahasa Indonesia namanya tugas kelas. Ketika kita buka Google Drive ini kan 2020 kelas 12 sampai 1. Maka di sininya pun akan menyesuaikan. Di sini saya nulisnya motor ya. Di sini adalah tugas mereka nih. Saya sudah memberikan 2 tugas, maka sudah ada 2 folder. Folder pertama yaitu untuk, ingat ya Bapak Ibu, ini bukan di flash disk, bukan di komputer, tidak ada di komputer, ini adalah di cloud. Ketika kita menggunakan Google Classroom, kita membutuhkan internet connection. Ya, jadi semuanya berbasis internet ya. Lalu kalau kita buka nih introduction di sini, kalau kita buka foldernya, nah kita bisa lihat nih siswa-siswa yang sudah mengumpulkan ya, seperti ini. Ini tugas-tugas siswa yang sudah mengumpulkan ya. Di sini foto-fotonya ya sesuai dengan sesuai dengan perintahnya lah gitu ya. Nah, kalau kita buka lagi misalkan kelas yang lain ya, contohnya yang misalkan kelas AP5 ya, saya nih kelas AP5. Kemarin saya sudah berikan kodenya ke siswa AP5 untuk silahkan install Google Classroom di Android, dan anak-anak suruh menggunakan kode ini untuk masuk ke kelasnya ya. Nanti Bapak Ibu di internet jangan masuk kelas ini ya, ini harus saya segera tutup kayak sebelum ini tampil di internet kelasnya. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah 31 komentar, ini ada classwork-nya seperti biasa. Sudah dua tugas di sini, lihat. Ya, yang sudah assign itu 23 orang. Kita lihat introduction. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat siapa saja sudah mengumpulkan untuk melihat siswa, nah, lihat di sini ada kata-kata ini ya. Edit this form. Perhatikan di pojok bawah kanan ada edit this form. Ketika kita klik edit this form, maka kita akan melihat 225 siswa. Artinya
sekolah semuanya sudah mengumpulkan nih. Lah terus kita bagaimana cara mengetahui? Di sini ada ya, kelas berapa saja mereka yang sudah mengumpulkan. Ya, AP1. Lihat AP1 mana? AP1 warna biru. Nah, berarti AP1 37% baru mengumpulkan ya. Yang paling banyak di sini berarti yang paling banyak nih. AS1 sudah 41%. Nah, di sini juga kita akan melihat foto-fotonya. Nah, foto-foto yang memang saya suruh upload mereka gitu loh ya. Ada 255 foto nih. Kalau kita buka bisa ada semuanya ya. Lalu kita bagaimana cara mengetahuinya ya? Seperti biasalah ya Bapak Ibu sekalian, kita tinggal create spreadsheet, ya kan? Create new, create, maka nanti akan ada tab baru untuk melihat siswa mana. Nah, seperti ini ya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui AS1, AE2, AE3 kelas-kelasnya, siapa saja yang sudah, siapa saja yang belum gitu kan. Nah, gampang sekali ya. Kalau kita tidak terbiasa menggunakan aplikasi spreadsheet seperti ini ya, kalau kita tidak terbiasa, kita tinggal download saja ya, tinggal download saja ini data-data yang ada di sini ya. Bagaimana cara downloadnya? Ayo, ada yang tahu cara downloadnya ya? Biasanya juga file, ini enggak? File, ada nggak? Download secara Excel. Tinggal kita klik download secara Excel. Bagaimana nanti biar kita tahu nih siapa saja yang sudah, siapa saja yang belum ya. Lalu kita buka saja Excelnya ya. Nah, lihat, perhatikan di sini Excelnya. Nah, kita masih bingung kan? Bisa kita lakukan dengan cara yang paling mudah, yaitu kita buat seperti ini saja ya, atau kita seperti ini kan ya, klik ya, kita buat seperti ini. Ke bawah tuh terus ada 255 tadi ya, semua siswa. Kalau saya lebih nyaman seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu kalau menggunakannya. Lalu kita seperti apa? Kita akan sort mereka menjadi satu kesatuan ya. Kita lihat sortnya. Nah, ini sort dia, sort and filter. Kita sort A to Z, expand the selection, oke? Nah, berarti kita akan lihat sudah dikelompokkan nih. Ini kelompok AE1 ya. Nah, sampai sini kelompok AE1. Bolehlah nanti kita misalkan di copy ya. Kita copy di kontrol atau kita copy lah gitu, kita copy. Kita buat sheet baru di sini, yaitu 11 AE1 misalkan. Enter, kita paste ya. Kita paste. Oh, sorry. Kita copy ulang lagi ya. Kita pastikan di sini, bisa tidak? Oke, value. Sip. Nah, nanti kan sudah ada nih nama-namanya ya. Lalu, ini kan nama-namanya masih berantakan. Nah, kalau nama-namanya masih berantakan, tinggal kita seperti ini. Perhatikan baik-baik, seperti ini. Lalu sama, nanti kita akan short mereka A to Z ya. Nah, seperti ini. Nanti kan udah jelas nih, dari Adrin, dari Aji sampai seperti ini. Nah, udah selesai. Ini tinggal pindahin lagi aja ke atas lah ya. Artinya kita lebih mudah mengecek siapa-siapa saja yang sudah, siapa-siapa saja yang belum gitu. Loh, kok ini ada banyak ini ya, ini kan ada banyak ya. Ini apa? Ini adalah file-file mereka yang sudah mereka kumpulkan. Jadi jangan khawatir, ini nanti kita apa namanya istilahnya, nanti kita cek ulang gitu istilahnya ya, atau kita review ulang satu persatu kalau kita mau. Oke, seperti itu sih nanti lebih mudahnya. Nanti file-filenya kalau kita pengen lihat tugas mereka yang mengumpulkannya apa, kita kembali lagi ya ke tadi. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini kita close saja, ya. Nanti tinggal bagaimana cara kita menilainya ya. Nanti di sini ada people. Nah, ini berarti student nih, student yang sudah kumpul. Nah, student atau siswa yang sudah berkumpul masuk ke kelas. Ada 33 siswa, silahkan perhatikan ya. Nah, nanti di grade-nya sini kalau kita ingin memberikan nilai, kita grade. Nah, perhatikan tuh. Lihat, set your grading system and choose if you want the student to see their overall grades. Oke, next. Di sini nanti settingnya. Ini yang barusan itu yang tadi ya, bukan yang ini. Yang tadi itu kita nanti setting
siswa itu bisa mengetahui nilainya secara langsung atau tidak. Nah itu. Nah kalau yang ini kita perhatikan returns all submission at one time. Ya jadi kita misalkan ada yang kurang kan, ada yang missing. Nanti kita lihat di sini return all submission at one time. Jadi mereka tuh isi ulang gitu loh. Jadi kegiatan remedialnya kita langsungkan saja. Contoh misalkan ya, perhatikan baik-baik. Akmal Dias, ya ini sudah hijau nih. Artinya apa? Sudah mengumpulkan dari tugas yang pertama dan tugas yang kedua. Tapi perhatikan yang missing, berarti mereka belum mengumpulkan. Mereka belum ketahuan, nanti kan kita bisa grading nih. Nah ini nilainya berapa, kita tahu nilainya berapa, ini yang missing, ini yang masih missing, yang enggak ya. Lalu kalau misalkan mereka salah, belum, kita tinggal klik return all. Berarti mereka akan diingatkan kembali untuk mengerjakan lagi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Memang nih kalau untuk tugas, pengecekan tugas memang kita tidak karena sebenarnya di langkah awal lah yang lebih sulit gitu ya. Langkah awal itu yang jauh lebih sulit ketika kita memang ingin membuat kelas, membuat tugas gitu. Nah, kalau untuk bagaimana caranya kita membuat tugas agar lebih efektif dan lebih keren, justru kita pelajari terlebih dahulu Google Form. Bagaimana kita bisa memahami Google Form ya. Contoh misalkan ini saya akan buka nih ya. Ini tambahan saja untuk classwork-nya. Kita tinggal create. Nah, nanti kita juga bisa nulis quiz. Perhatikan ya. Ini ada blank quiz. Lihat, perhatikan Google Form kan quiznya. Ini untuk ulangan lah istilahnya. Misalkan nanti kalau kita ulangan, kita tulis misalkan tes 1 gitu ya. Tes 1 karena kemarin saya introduction, maka saya bilang introduction. Tes 1 introduction. Ini misalkan instruksinya terserah ya, kayak tadi ya. Read the following nah misalkan kayak gitulah ya. Oke, kita enter 1, misalkan open the forms given below. Number 2 misalkan do the task and answer correctly. Number 3 misalkan submit it before the due time. Gitu ya. Nanti tinggal mungkin kita mau memberikan nama tambahan gitu ya. Tambahannya misalkan remind your friend to do the task. Misalkan note-nya terserah kita lah bahasa Indonesia apa. Nah, lihat di sini sudah dikasih blank quiznya, kita tinggal klik saja langsung. Lalu di sini tinggal kita seperti biasa ya membuat quiz di Google Form ya. Ini kalau ingin bagaimana caranya membuat quiz di Google Form, saya rasa kita sudah banyak sekali tutorialnya di YouTube. Nanti kita tinggal cari saja di YouTube seperti apa ya. Kalau video yang akan saya upload itu ada di sini ya. Nanti akan ada di tutorial PJJ. Dan satu lagi, nanti jika bingung ini saya save draft saja dulu ya. Save draft. Saya belum finish. Saya save draft. Oh iya nanti itu. Oh iya tadi ilmu bagus sebenarnya itu ya. Nah di sini contoh nih ya, save draft, edit assignment. Kalau kita ternyata sedang mengerjakan tugas classwork tetapi ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditunda, jangan khawatir, tinggal save draft saja ya. Nih save draft. Nanti kalau udah save draft, kita finishingnya di lain waktu seperti itu. Cara finishingnya kita lari ke
Kalau saya bilang, kalau saya sih membuat kelas ini sebagai membuat tugas tuh di sini semua, lalu nanti tinggal saya reuse ya. Reuse itu kayak gini nih ya. Ini misalkan AP1 classwork ya, kita masuk ke create, nanti kan gini nih, reuse ya. Tadi bahasa Indonesianya apa gitu loh. Nanti kayak gini, tinggal saya gunakan saja reuse-nya. Oh, tapi kok tadi nggak ada nih. Jangan panik, tugas yang barusan kita bikin nggak ada. Ini kan ini tuh ruangan ini nih. Nah, ruangan ini nih ya. Kita tinggal back saja. Nah, ini dia. Cari. Kita tadi di awal bikinnya di kelas yang mana di awal. Nah, misalkan saya tadi bikinnya di English. Ya ini tadi nih tes 1. Kita gunakan saja, klik. Nanti tinggal dilanjutkan kemudian ya. Jangan khawatir, jangan panik kalau untuk urusan online seperti ini ya. Oke, selanjutnya apa-apa nih, apalagi nih Bapak Ibu guru sekalian, mungkin nanti kalau ada pertanyaan tinggal di infokan saja kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya kita bisa mengerjakan hal-hal untuk tugas ini ya. Nanti boleh juga kirim private message di Instagram saya untuk bertanya-tanya ataupun komentar di kolom komentar. Bagaimana nanti juga mungkin ada teman-teman yang bisa membantu untuk caranya lebih baik agar kita bisa berkembang lah gitu ya. Jangan sampai kita sudah di zamannya seperti ini tapi masih memerlukan hal lain. Bukan berarti kita tidak boleh untuk tatap muka atau ceramah tidak baik, tidak, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita menggunakan dukungan teknologi. Nah, mungkin juga nanti Bapak Ibu guru sekalian, jika Bapak Ibu guru sekalian ingin sharing-sharing, boleh juga nih saya tawarkan untuk gabung di kelas bahasa Inggris ini. Silahkan saja, ini nanti di dalamnya saya buat materi, tapi ini khusus untuk kelas 3 ya. Kalau mau gabung silahkan gabung aja ke sini untuk guru kelas 3, ini untuk materi-materinya. Nanti juga bisa komentar-komentar di sini, atau Bapak Ibu juga yang sudah membuat Google Classroom bisa sharing ya, bisa sharing di tempat ini ya. Tapi ini kelasnya hanya untuk guru bahasa Inggris kelas 3. Ingat itu baik-baik, jangan sampai nanti guru bahasa Indonesia masuk ke sini, bukannya nggak boleh, nanti kita nggak mau nyambung bahasannya gitu loh ya. Oke, seperti itu sih yang saya ingin sampaikan untuk di part ketiga ini. Sebenarnya kalau part 1 dan part 2 kita sudah melaksanakannya dengan baik, part ketiga ini hanya tinggal hal-hal mudah saja, yaitu mengecek siswa yang sudah mengumpulkan siapa, yang belum mengumpulkan siapa. Kalau sudah mengumpulkan, lalu kita nanti grading ya. Di sini juga studinya baru 1, ini ada Jokernologic yang memang saya suruh untuk review selalu ya, hal-hal yang saya suruh buat gitu loh. Jadi nanti Bapak Ibu guru sekalian silahkan ya, bersama-sama kita membangun teknologi ini menjadi masuk ke dalam cara ajar bahasa Inggris kita ataupun pelajaran yang lainnya. Mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Memang tidak terlalu detail, tidak terlalu lengkap, khawatir terlalu lama videonya. Nanti tinggal request saja seperti apa mau videonya, nanti di kolom komentar. Pak, tolong dong buatin cara main Moodle, oh Pak buatin bagaimana Quizy atau apa segala macam. Silahkan di kolom komentar, nanti biar saya bisa ada inspirasi. Oh ya oke, ternyata banyak teman-teman yang butuh ilmu-ilmu tentang Quizy misalkan ya. Silahkan, dan jangan lupa lah subscribe ya. Ini sih bukan channel utama saya gitu loh ya. Kalau channel utama saya, channelnya juga saya tidak publish di umum gitu loh. Kalau ini saya hanya ingin channel untuk berbagi untuk sesama guru bahasa Inggris. Saya juga biar channel ini karena sudah verified jadi bisa upload video panjang-panjang, jadi lebih mudah. Nanti teman-teman juga kalau misalkan mau ada hal-hal yang ingin diupload, bolehlah numpang nih di channel bebasan ini. Oke, itu saja dari saya. Salam semangat dari guru bahasa Inggris. Nama saya Abdul Hakim. Saya undur diri. Untuk info-info hal selanjutnya silahkan saja nanti dicek. Dan oh iya, satu lagi, nanti untuk menyuruh anak-anak, ingat untuk menyuruh anak-anak gabung di kelas Bapak Ibu, saya sudah buatkan playlistnya di sini. Silahkan. Nah, di sini ada videonya. The first one Bapak Ibu to attend our English class for Bapak
Bapak Ibu sekalian tinggal masuk saja ke di sini, nanti ada videonya di sana untuk siswa bagaimana cara masuknya gitu ya. Mungkin itu saja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Yo.